Viewers, balik lagi bersama Waspada Online. Hari ini kita bakal ajak kalian jalan-jalan ke salah satu tempat wisata, edukasi, dan sejarah yang ada di Kota Medan. Apalagi kalau bukan Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Mau lihat keseruannya? Yuk, kita beli tiket dulu ya. Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara atau yang dikenal dengan Museum Gedung Arca yang berada di Jalan HM Joni nomor 15 ini berdiri sejak tahun 1982. Di museum ini terdapat ribuan koleksi asli, replika, juga miniatur benda sejarah asal Sumatera Utara, seperti pakaian adat, artefak, benda-benda bersejarah, hingga naskah kuno tentang agama dan kebudayaan yang masuk ke Sumatera Utara. Di museum yang berdiri di atas lahan seluas 10.468 meter persegi ini, kamu dapat menikmati sejarah peradaban di Sumatera Utara dari masa ke masa. Mulai dari masa prasejarah, kebudayaan Sumatera kuno, masa kerajaan Hindu-Buddha, kolonialisme di Sumatera Utara, hingga perjuangan rakyat Sumatera Utara. Nah, setelah kita beli tiket dan ngisi buku tamu, untuk masuk ke museum kita harus tetap menaati protokol kesehatan ya viewers, seperti pakai masker, cek suhu tubuh, dan memakai hand sanitizer. Tapi sebelum itu, kita scan peduli lindungi dulu. Nah viewers, di awal masuk museum, kamu bakal disambut dengan sejarah Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara dan sejarah Provinsi Sumatera Utara sendiri. Next, kita bakal lihat apa lagi di dalamnya. Yuk! Nah viewers, di museum ini banyak sekali koleksi tentang peradaban manusia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Untuk tahu lebih banyak dan lebih jauh tentang museum ini, kita langsung aja ngobrol bareng Bapak Rahmat selaku Kepala UPT Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Bapak. Selamat datang di Museum Negeri Sumatera Utara. Kita boleh langsung jalan-jalan aja, Pak. Museum Negeri Sumatera Utara sempat tutup untuk menjalani renovasi pada November 2021 lalu. Namun, kini kembali buka pada Februari 2022 kemarin. Saat ini, Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara mengalami banyak perbaikan dibanding sebelumnya. Seperti tata ruang yang rapi, pencahayaan yang baik, serta penambahan jumlah koleksi, dan pembuatan replika Candi Bahal yang menjadi salah satu ikon baru non-instagramable di museum ini. Jadi Museum Negeri Sumatera Utara ini saya ceritakan sedikit sejarah singkatnya. Museum ini resmi didirikan pada tanggal 19 April tahun 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada saat itu Bapak Daud Yusuf. Tetapi koleksi pertama kali di Museum Negeri ini diletakkan pada tahun 1954. Oh, jauh sebelum itu ya, Pak? Nah, jadi yang meletakkan pertama kali koleksi itu adalah Bapak Presiden RI, Bapak Soekarno. Yang nanti koleksi bisa kita lihat ada di depan. Koleksi itu kita letakkan di depan sebagai penghargaan lah. Karena itu koleksi yang pertama kali di sini dan yang kita bisa banggakan adalah koleksi itu diletakkan oleh Bapak Presiden kita pada saat itu. Diletakkan pada tahun 1954. Jadi kenapa jalan Gedung Arca itu ada? Ya awal sejarahnya dari situ. Dari arca yang diletakkan pertama kali di museum ini, sehingga di jalan ini terkenal dengan nama Gedung Arca. Oh, jadi disematkan Jalan Gedung Arca ya, begitu. Sejarahnya seperti itu. Jadi ruangan ini sendiri, Pak, ya, ini tentang koleksi apa saja? Jadi di museum ini ada beberapa ruangan tata pamer. Tuh.
Di sini yang sedang kita berdiri ini adalah ruangan prasejarah. Ya, ini ruang prasejarah dari mulai manusia purba, dan ini yang bisa kita lihat ada fosil-fosil gitu. Di awal masuk ruang pamer museum, pengunjung akan disambut dengan koleksi masa prasejarah. Terdapat fosil manusia purba, serta diorama kehidupan prasejarah dan beragam perkakas prasejarah lainnya. Berarti di ruang prasejarah ini koleksi-koleksi tentang peradaban manusia di zaman purba dulu ya Pak? Mulai ada Homo sapiens. Kita sekarang main nih ke ruangan yang ada di luar museum. Oh, ada ruangan outdoor-nya? Ya, jadi ini adalah Taman Purbakala. Taman Purbakala ini baru selesai kita renovasi. Oh, baru selesai renovasi yang kemarin? Ya, jadi kita baru selesai renovasi. Kenapa ini dinamakan Taman Purbakala? Di sini kita memamerkan cukup banyak arca. Jadi untuk menghidupkan suasana museum ini, kita menyesuaikan, kita renovasi nih taman dengan membangun seperti candi, sebuah candi di belakang gitu, untuk menyesuaikan suasananya dengan koleksi-koleksi kita pamerkan di belakang. Katanya ini juga menjadi salah satu spot terbaik di museum ini ya Pak? Oh, kalau untuk anak-anak muda, anak-anak milenial, kalau misalnya nanti mau ambil gambar, spot untuk foto, selfie dan sebagainya, boleh nih ke sini. Bagus nih Pak. Oke, ayo kita ke sana. Kita kasih tahu sama viewers dulu. Nah viewers, jadi ada satu spot yang baru direnovasi dari Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara ini, yang berada di luar ruangan dan tentunya sangat instagramable. Penasaran bagaimana? Yuk kita lihat Pak. Kita sekarang ada di Taman Purbakala gitu. Kebanyakan kan museum orang melihat koleksi-koleksi yang ada di dalam gitu. Kita ingin membuat suasana baru di museum ini yang lebih fresh. Anak-anak milenial bisa tertarik berkunjung ke sini, karena kan kita berharap nih anak-anak milenial ini lebih mengenal gitu budayanya, lebih mengenal sejarah bangsa ini gitu. Karena itu kita berharap tempat ini merupakan salah satu daya tarik gitu untuk mereka datang berkunjung, bermain ke museum, sehingga mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Ini Taman Purbakala, di sini kita cukup banyak koleksi arca-arca kita. Ini juga ada makara-makara dan masih banyak arca lagi ya. Di sini nih semua arca kita. Oh, berarti sengaja dipamerkan di luar juga ya Pak, sebagai salah satu strategi menarik betul. Pengunjung. Ya, sekaligus kita menyesuaikan dengan tema taman kita. Gitu. Jadi kalau nanti adik-adik kita dari pelajar atau manapun ingin berfoto, bisa nih di sini, keren nih. Oh, ini salah satu spot bagus untuk berfoto. Nah, kalau boleh tahu Pak, yang di dinding-dinding itu pasti ada ceritanya kan Pak, tidak dibuat asal-asalan seperti itu. Kalau ini sebetulnya kita terinspirasi dengan Candi Bahal. Candi Bahal. Sebetulnya lebih terinspirasi ke sana saja sih. Ya. Kenapa kita ambil tema seperti ini? Karena kan ya candi yang salah satu candi yang ada di Sumatera Utara, yaitu Candi Bahal. Jadi kita terinspirasi ke sana aja. Ini berarti ini nih Pak yang baru. Ya, yang banyak orang foto-foto itu di sini gitu. Dulu taman biasa, dan dulu awalnya makara yang diletakkan Presiden Soekarno itu awalnya di taman ini. Di taman ini ya, awalnya. Awalnya di taman ini, tetapi kita membuat suatu perubahan, kita buat taman ini berubah seperti candi, dan kita susun arca-arcanya di seputaran taman ini, di sekeliling taman ini, dan kita pindahkan makara yang awalnya tadi ada di sini, kita tempatkan ke depan, karena itu merupakan salah satu ikon museum juga, koleksi museum. Nah,
selain dapat melihat arca yang berupa batu, di museum ini kita juga dapat melihat bagaimana ragam etnik dan kehidupan di masa kolonial, khususnya di Sumatera Utara. Di sini kita bisa melihat diorama toko kain yang dijual oleh orang India, dan di sebelahnya terdapat diorama lagi yang memperlihatkan toko seorang suku Tionghoa yang menjual obat dan pastinya tak lepas dari kehidupan di Sumatera Utara. Nah, selain diorama tadi, di sini kita juga melihat ada sebuah potret atau gambar sebuah kuil Cina yang ada di Kota Medan pada tahun 1910. Di atasnya kita bisa melihat potret jalan ke Sawan di zaman dulu ya, di tahun 1913. Kita bisa flashback ke masa lalu nih, viewers. Nah, di sini ada koleksi-koleksi alat-alat perkebunan yang mungkin dipakai ya pada zaman itu. Di sini ada seperti mesin penggiling latex kembang, ada mesin penggiling juga, ada mata uang perkebunan yang mungkin dipakai untuk transaksi pada masa itu. Nah, viewers, di sini juga ada koleksi yang datang dari berbagai daerah di Provinsi Sumatera Utara. Seperti salah satunya ini, salah satu barang sejarah yang merupakan kursi yang digunakan untuk upacara adat, dan ini asalnya dari India. Tidak hanya koleksi sejarah, ternyata di museum ini juga ada koleksi-koleksi hewan seperti harimau Sumatera, ada burung enggang, ada ular sawah juga yang bisa kita lihat. Pada salah satu ruangan museum menampilkan foto-foto Gubernur Sumatera Utara yang pertama hingga yang terakhir menjabat. Di sini juga kita dapat melihat perjuangan masyarakat Sumatera Utara melalui diorama yang cantik, potret kisah di masa kemerdekaan ketika rakyat melawan tentara Belanda dan tentara Jepang. Selain itu, di museum ini juga turut menampilkan kisah dan peran pers pada masa perjuangan Republik Indonesia. Nah, viewers, di museum ini kita juga dapat melihat bagaimana sejarah pers di Kota Medan sendiri. Di sini ada tokoh-tokoh pers di Sumatera Utara dari tahun ke tahun. Di sini ada Haji Muhammad Syahid dan Haji Ana Idrus yang merupakan pendiri Harian Waspada yang masih berdiri hingga saat ini. Beranjak ke lantai 2 museum, kita dapat melihat diorama budaya seperti rumah adat, pakaian adat, serta benda-benda yang dipakai oleh masyarakat adat pada zaman dulu. Setiap koleksinya dipajang rapi lengkap dengan penjelasan historis tiap-tiap bendanya. Dan di sini juga ada miniatur-miniatur koleksi yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat di masa lalu. Di sini ada peralatan perikanan, ada miniatur nelayan juga, namanya miniatur perahu, alat transportasi yang dipakai suku Batak di masa lalu. Di lantai 2 ini, kita diajak flashback ke kehidupan masyarakat adat di masa lalu. Terdapat berbagai diorama pakaian adat perang, kisah dan berbagai jenis kain tenun khas Sumatera Utara, hingga permainan dari berbagai suku yang ada di Sumatera Utara. Nah, di sini juga ada miniatur pakaian adat atau apa yang dipakai orang pada zaman dulu. Contohnya salah satunya ada pakaian peran rakyat Nias nih.
Asalnya dari desa Himili Setano, Kabupaten Nia Selatan. Bahan dari yang dipakai itu sendiri merupakan kulit kayu jenis Solo dan Eho. Nah, selain koleksi-koleksi bahan atau alat yang dipakai sehari-hari pada masa lalu, di sini juga ada koleksi mainan yang dipakai anak-anak pada zaman itu. Seperti ada ini congklak, yang merupakan salah satu mainan tertua di dunia. Mengunjungi tempat bersejarah seperti museum bisa menjadi salah satu opsi wisata yang seru dan menyenangkan. Dengan mengunjungi museum, kita dapat belajar bahwa sejarah suatu bangsa itu sangat panjang. Selain itu, kita juga memiliki perspektif waktu yang lebih luas tentang sebuah peristiwa yang ada di dunia. Nah viewers, itu tadi kita udah lihat banyak banget koleksi yang ada di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Jadi untuk yang mau tahu seputar Sumatera Utara dan peradaban di Sumatera Utara, mengunjungi Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu opsi baik buat kamu. Jangan lupa ikuti terus kita Waspada Online di sosial media. Ada Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube di Waspada Online. Dan jangan lupa download juga aplikasi resmi kita Waspada Online Mobile yang bisa kamu download di Play Store. Jangan lupa ikutin kita terus, jalan-jalan kemana lagi setelah ini.